Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jenny Budiarti dari kelas manajemen 22C dengan NPM 224111163. Di sini saya akan menjelaskan tentang penghargaan insentif dan kompensasi perlengkapan. Definisi penghargaan. Penghargaan atau reward adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan baik oleh dan dari perorangan ataupun sesuatu lembaga yang biasanya diberikan dalam bentuk material atau ucapan. Definisi penghargaan. Penghargaan atau reward adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan baik oleh dan dari perorangan ataupun suatu lembaga yang biasanya diberikan dalam bentuk material atau ucapan. Tujuan penghargaan: A. Menarik atau attract. Reward harus mampu menarik orang yang berkualitas untuk menjadi anggota organisasi. B. Mempertahankan. Reward juga bertujuan untuk mempertahankan pegawai dari incaran organisasi lain. C. Memotivasi. Sistem reward yang baik harus mampu meningkatkan motivasi pegawai untuk mencapai prestasi tinggi. Fungsi penghargaan. Ada 3 fungsi penting dari reward yang berperan besar bagi pembentukan tingkah laku yang diharapkan. A. Memperkuat motivasi untuk memacu diri agar mencapai prestasi. B. Memberikan tanda bagi seseorang yang memiliki kemampuan lebih. C. Bersifat universal. Jenis-jenis penghargaan. Penghargaan ini dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu A. Penghargaan ekstrinsik. Penghargaan ekstrinsik adalah segala sesuatu yang akan diterima oleh seseorang dari lingkungan tempat dia bekerja, di mana sesuatu yang akan diperolehnya tersebut sesuai dengan harapannya. Bentuk penghargaan ekstrinsik diantaranya adalah 1. Insentif, merupakan pemberian uang di luar gaji yang diberikan oleh pemimpin organisasi sebagai bentuk pengakuan terhadap prestasi kerja yang kontribusi pegawai. 2. Bonus adalah imbalan yang berupa sejumlah uang yang ditambahkan ke gaji pegawai yang mampu bekerja sedemikian rupa sehingga melampaui harapan pemimpin. 4. Promosi adalah apabila seseorang pegawai dipindahkan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain yang tanggung jawabnya lebih besar daripada tanggung jawab yang telah dibebankan sebelumnya. B. Penghargaan intrinsik. Penghargaan intrinsik adalah sesuatu yang dirasakan langsung oleh seseorang ketika dirinya melakukan sesuatu. Sesuatu yang dirasakan ini dapat berupa kepuasan dalam melakukan sesuatu. B. Bentuk penghargaan intrinsik. 1. Pencapaian prestasi. Pencapaian prestasi adalah imbalan yang ditata tersendiri yang diperoleh jika seseorang mencapai suatu tujuan yang menantang. 2. Autonomi. Dalam pekerjaan yang berstruktur dan dikendalikan manajemen secara ketat, akan sukar menciptakan tugas yang menimbulkan rasa otonomi. 3. Pertumbuhan pribadi. Seseorang yang sedang mengalami pertumbuhan merasakan perkembangan dengan mengembangkan kesanggupan seseorang mampu memaksimalkan potensi keahliannya. Dan pemberian penghargaan. Dalam usaha untuk memenuhi tujuan-tujuan reward tersebut, perlu diikuti tahap-tahapan dalam pemberian reward, yaitu A. Melakukan analisis pekerjaan, B. Melakukan penilaian pekerjaan, C. Melakukan survei berbagai sistem penghargaan, dan D. Menentukan harga setiap pekerjaan. Definisi intensif. Intensif adalah kompensasi khusus yang diberikan perusahaan kepada karyawan di luar gaji utamanya untuk membantu memotivasi atau mendorong karyawan tersebut lebih giat dalam bekerja dan berusaha untuk terus memperbaiki prestasi kerja di perusahaan. Prinsip pemberian intensif ini berhubungan dengan kinerja karyawan yang melampaui standar yang telah ditetapkan perusahaan. Tujuan intensif bagi perusahaan: loyalitas para pekerja berkualitas, mempertahankan dan meningkatkan moral kerja para pekerja, di mana hal ini akan terlihat dari absensi dan tingkat perputaran tenaga kerja. Tujuan intensi bagi karyawan: memperbaiki dan meningkatkan standar hidup dengan adanya mendapatkan tambahan selain gaji pokok, memperbaiki dan meningkatkan semangat kerja karyawan sehingga para pekerja berupaya untuk berprestasi di tempat kerja. Jenis-jenis insentif. 1. Jenis insentif berdasarkan bentuknya. Insentif material, yaitu insentif yang diberikan dalam bentuk komisi, bonus, pembagian laba, kompensasi yang ditangguhkan, dan jaminan hari tua. Insentif non-material, yaitu insentif yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk piagam penghargaan, pemberian promosi jabatan, jaminan sosial, dan pujian. 2. Jenis insentif berdasarkan penerimaannya. Individual insentif, yaitu insentif yang diberikan kepada seseorang pegawai atas kerja keras dan prestasinya di tempat kerja.
Grup insentif yaitu pemberian insentif kepada pegawai sesuai dengan standar dari masing-masing kelompok. Dan terakhir, plan win insentif yaitu pemberian insentif kepada semua pegawai perusahaan sesuai dengan kriteria pembayaran yang telah ditentukan perusahaan. Bentuk insentif. 1. Insentif dalam bentuk uang. Pada umumnya para pegawai lebih memilih menerima insentif dalam bentuk uang. 2. Insentif berbentuk lingkungan kerja yang baik. Dengan lingkungan kerja yang baik, maka hal ini akan mendukung kenyamanan dalam bekerja. 3. Insentif dalam bentuk partisipasi. Kesempatan untuk berpartisipasi dalam berkomunikasi dengan petinggi di perusahaan bisa memberikan dorongan semangat kerja kepada para pekerja. Indikator pemberian insentif: 1. Kinerja pegawai. 2. Waktu kerja pegawai. 3. Senioritas karyawan. 4. Kebutuhan pegawai. 5. Keadilan dan kelayakan. 6. Evaluasi jabatan karyawan. Definisi kompensasi pelengkap. Kompensasi pelengkap merupakan salah satu bentuk pemberian kompensasi berupa penyediaan paket benefit dan program-program pelayanan karyawan. Tujuan pemberian kompensasi pelengkap bertujuan mengupayakan penciptaan kondisi dan lingkungan kerja yang menyenangkan dan secara tidak langsung berkaitan dengan prestasi kerja. Bentuk kompensasi pelengkap: A. Program kesejahteraan ekonomi karyawan. 1. Pensiun. 2. Asuransi. 3. Pemberian kredit. B. Program rekreasi antara lain. 1. Kegiatan olahraga. 2. Kegiatan sosial. C. Pemberian fasilitas. 1. Penyediaan kafetaria. 2. Perumahan. 3. Fasilitas pembelian. 4. Kesehatan. 5. Penasehat keuangan. Dan 6. Fasilitas pendidikan. D. Bentuk-bentuk lain. 1. Pembayaran untuk waktu tidak bekerja. 2. Pelindungan terhadap bahaya penyakit atau kecelakaan. 3. Pelayanan karyawan. 4. Pembayaran yang dituntut oleh hukum. Prinsip pemberian kompensasi pelengkap. A. Program hendaknya diarahkan untuk memuaskan kebutuhan yang sebenarnya. B. Pelayanan hendaknya dibatasi pada kegiatan-kegiatan yang lebih efektif dijalankan secara kelompok daripada secara individu. C. Pelayanan haruslah menggunakan dasar yang seluas mungkin. D. Biaya program pelayanan ini hendaknya bisa dihitung dan provisinya dihitung secara jelas untuk dasar pembelanjaannya. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.